Kemudian kita para suami juga harus membantu istri kita di dalam rumah tangga dan tidak boleh membenci dia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Tidak boleh seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia benci salah satu sifatnya atau akhlaknya, pasti dia akan ridha dan suka dengan akhlaknya yang lain. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hanya kebaikan-kebaikan pasangan kita dan kemudian apa yang salah kita perbaiki, kita saling menasihati, maka insyaallah akan tercipta sakinah, mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Jangan kita itu seperti laki-laki yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, "Aya'midu ahadukum ila ba'lihi fayadribuha kama yadribul 'abda summa yudaji'uha akhiran nahar." Jangan sama sekali salah seorang kalian, yaitu para suami, dia memukul istrinya seperti dia memukul budak atau hamba sahaya. Kemudian nanti di akhir hari dia gauli istrinya. Artinya tidak punya malu. Ya, seorang suami itu dia menyakiti istrinya, bahkan memukul istrinya seperti budak hamba sahaya. Kemudian nanti dia gauli. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu kita harus sadar bahwasanya apa yang kita lakukan kepada pasangan kita, kalau kita maksudkan karena Allah, maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar dengan kekurangannya, kita dapat pahala. Kalau kita ridha dengan kebaikannya, kita akan dapat pahala. Kalau kita menyenangkan dia, kita akan dapat pahala. Ya. Bahkan apa yang kita berikan walaupun sesuap makanan, itu semua bernilai sedekah yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mencari nafkah itu bukan hanya cari nafkah supaya memenuhi semua kebutuhan dia. Tapi kita harus sadar ketika mencari nafkah bahwa ini kita lakukan karena ini perintah Allah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa anta ja'ala fi imra'atika shadaqah." Engkau menjadikan atau menyuapkan sesuap makanan di mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya. Bahkan seorang suami yang menggauli istrinya, ya, itu adalah sedekah kata Rasulullah SAW. Mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya dia menyalurkan syahwatnya saja, tidak. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi budhi ahadikum sadaqah." Dan pada mani yang kalian salurkan kepada istri kalian itu sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, dia akan dapat pahala?" Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita idza wada'aha fi haram, akana 'alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun." Bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan maninya itu pada sesuatu yang haram, yaitu dengan perbuatan zina? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian juga kalau dia letakkan pada sesuatu yang halal, artinya pada hubungan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu semua apa yang dilakukan seseorang di dalam rumah tangga itu kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa itu ibadah kepada Allah. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian juga para suami yang terpenting juga di dalam rumah tangga itu adalah dia tetap sebagai pemimpin yang mengajak istri dan keluarganya kepada kebaikan. Terus dan tidak boleh berhenti. Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj."
in dhahabta tuqimaha kasartaha wa in taraktaha la yazalu a'waj. Rasulullah mengatakan, teruslah kalian berwasiat, memberikan nasihat. Jadi tidak boleh bosan seorang suami itu sepanjang hidupnya dia terus menasihati. Dan caranya supaya kita tidak bosan, kita sadar bahwa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ya, kalau kita wajib menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, istausu bin nisa'i khairan. Senantiasa kalian terus berwasiat dengan kebaikan. Kita didengar atau tidak didengar sama istri kita, ya tentu dengan melihat kondisi, momennya. Jangan ini tidak pernah dikasih makan, istrinya sangu nggak pernah dikasih, nafkah tidak pernah diberikan, selalu ditinggalkan. Kemudian dia ceramah, ya dia ceramah, kemudian panjang dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadikan emosi dan marah. Ya, tapi artinya setiap perkataan itu ada waktunya, ada tempatnya. Demikian juga setiap tempat ada yang cocok dan sesuai untuk kita katakan. Ala kulli hal, bahwasanya terus kita berwasiat. Karena Rasulullah mengatakan, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian paksakan, maka dia akan patah. Dan patahnya itu dengan perceraian. Dan kalau kalian biarkan, dia akan terus apa? Terus dia bengkok. Ya, maksudnya dia akan tambah bengkok gitu. Jadi kalau dia bengkok, ya bengkok dari asal normalnya itu sudah. Jadi normalnya perempuan itu bengkoknya itu. Jadi nggak bisa dia lurus. Karena memang diciptakan fitrahnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, fastamti'u bihinna wa hunna awaj. Maka pergaulilah, nikmatilah istri-istri kalian itu walaupun di dalam kebengkokannya. Ya, artinya kita jangan ingin istri kita ini seperti bidadari yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Dia pasti ada kekurangan. Mungkin ada yang khidmahnya baik, tapi lisannya kadang-kadang kurang dijaga, dan itu yang kita perbaiki. Ya, pasti ada kekurangan, pasti ada kebaikannya yang jauh lebih banyak. Ya, tentu seperti kata orang Arab, kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'aibuh. Cukup orang itu dianggap mulia dan baik manakala aib atau kekurangannya itu bisa dihitung. Kalau kita mencari teman saja di luar yang bukan istri, ya, kalau kita ingin teman yang tidak ada cacatnya sama sekali, tidak akan kita punya teman. Ya, tidak akan kita punya teman. Apalagi kalau kita ingin mencari pasangan istri. Pasangan sebagai istri pasti ada kekurangannya. Kita lihat sisi baiknya yang lebih banyak, dan insya Allah dengan hal yang banyak pada kebaikan itu yang akan menjadi sebab kebahagiaan bagi kita semua. Ya. Dan seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. War rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki dia adalah pemimpin di dalam rumahnya dan dia pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri juga dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Ya, bukan berarti dia pemimpin suaminya, tidak. Yang mengurus rumah tangga, anak-anaknya yang berkaitan dengannya, dan dia juga akan pasti ditanya tentang urusan kepemimpinannya, urusan tentang rumah suaminya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan semua keluarga kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dalam tauhid dan sunnah, dan tidak ada kesengsaraan kecuali menjauhkan diri dari tauhid dan sunnah, dan tidak ada kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga kecuali rumah tangga itu didasarkan di atas tauhid, iman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.